Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Asti. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya pada PT Investment Tunggal Prakarsa di tahun 2016 dan 2017. Di mana yang pertama yang akan saya bahas tentang analisis komparatif. Dapat disimpulkan dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, terjadi penurunan nilai pada akun kas sebesar 14,26% dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena menurunnya penerimaan kas pada PT Investment Tunggal Prakarsa. Pada pos neraca terdapat beberapa akun yang mengalami penurunan nilai, yaitu kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, uang pajak, dan lain-lain. Dari semua akun pos aset tidak lancar, terdapat satu pos yang mengalami penurunan nilai, yaitu aset pajak tangguhan. Tetapi ada 3 pos yang mengalami peningkatan, yaitu aset tetap, aset keuangan tidak lancar lainnya, aset tidak lancar lainnya. Dan ada pula 3 pos aset yang tidak mengalami perubahan, yaitu properti investasi, aset tak terwujud, dan uang muka kepada entitas. Dari sisi neraca, bahwa terjadi kenaikan total aset pada PT Investment Tunggal Prakarsa dari tahun sebelumnya sebesar 4,27%. Hal ini terjadi karena usaha dari perusahaan untuk meningkatkan aktivitas dalam peningkatan penerimaan perusahaan. Dari sisi neraca, pada akun liabilitas jangka pendek terdapat 2 akun yang mengalami penurunan nilai, sedangkan akun liabilitas jangka panjang terdapat 1 akun yang mengalami penurunan nilai. Selebihnya pada akun jangka panjang maupun jangka pendek mengalami kenaikan, sedangkan pada akun ekuitas mengalami kenaikan dengan persentase total ekuitas 5,21%. Dari sisi laba rugi, terjadi penurunan nilai pada pos penjualan dengan persentase sebesar 6,6%. Hal ini dapat menunjukkan terjadinya penurunan usaha oleh PT Investment Tunggal Prakarsa dalam aktivitas penjualan mereka. Dari sisi laba rugi, bahwa laba dari usaha yang diterima oleh PT Investment Tunggal Prakarsa mengalami kenaikan nilai dengan persentase sebesar 48,56% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya itu analisis common size, di mana dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2017 masih banyak akun yang mengalami penurunan nilai. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangnya. Dari sisi laporan laba rugi secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,09%. Selanjutnya analisis tren, di mana pada pos neraca dan pos laba rugi menunjukkan perkembangan keuangan yang menguntungkan karena tren utang pada PT Investment Tunggal Prakarsa mengalami penurunan secara signifikan. Hanya saja dari pos neraca dan pos laba rugi terdapat beberapa kenaikan, selebihnya mengalami penurunan. Selanjutnya adalah analisis rasio, di mana yang pertama itu rasio likuiditas. Di sini ada current ratio, perubahan perusahaan mampu membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar, di mana pada tahun 2017 sebesar 3,70%, sedangkan tahun 2016 4,52%. Yang kedua itu quick ratio, perusahaan mampu membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar. Yang liquid, di mana tahun 2017 ini sebesar 3,19%, sedangkan di tahun 2016 3,96%. Selanjutnya itu working capital, di mana likuiditas dari total aktiva dan modal kerja kurang baik karena
di tahun 2017 sebesar 0,32%, sedangkan di tahun 2016 sebesar 0,30%, karena kurang dari 50%. Selanjutnya itu adalah rasio aktivitas, di mana perputaran piutang dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar di tahun 2017 sebesar 760 kali, sedangkan di tahun 2016 sebesar 1317 kali. Selanjutnya itu perputaran persediaan, dana yang tertanam dalam inventory berputar di tahun 2017 rata-rata 5,32 kali, sedangkan di 2016 rata-rata 5,7 kali. Selanjutnya itu perputaran aktiva tetap, di mana pada tahun 2017 perusahaan mampu dan memanfaatkan aktivanya secara efektif. Selanjutnya itu perputaran total aktiva, dana yang ditanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam setahun berputar 0,49 kali di tahun 2017, dan untuk di tahun 2016 0,50 kali, atau setiap satu aktiva dalam setahun dapat menghasilkan revenue 0,49 atau 0,50. Selanjutnya itu rasio perputaran modal kerja, di mana dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata pada tahun 2017 sebesar 1,53 kali, sedangkan di tahun 2016 rata-rata sebesar 1,36 kali. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, di mana margin laba kotor, setiap satu penjualan menghasilkan laba bruto pada tahun 2017 sebesar 0,34%, sedangkan di tahun 2016 sebesar 0,41%. Selanjutnya itu margin laba bersih, setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto di tahun 2017 sebesar 0,15%, sedangkan di tahun 2016 sebesar 0,45%. Operating income atau operating profit margin, laba operasi sebelum bunga dan pajak menghasilkan setiap rupiah penjualan di tahun 2017 sebesar 0,33%, sedangkan di tahun 2016 sebesar 0,40%. Selanjutnya itu operating ratio, di mana setiap rupiah penjualan mempunyai biaya operasi di tahun 2017 sebesar 0,66%, sedangkan di tahun 2016 sebesar 0,59%. Dalam rasio ini makin besar makin baik, makin buruk. Rasio pengembalian aset, di mana diketahui bahwa pengendalian perusahaan tidak sesuai standar ROA. Selanjutnya itu rasio pengembalian ekuitas, di mana perusahaan belum bisa mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal di tahun 2017 0,012% dan tahun 2016 0,037%. Selanjutnya itu rasio pengembalian penjualan, di mana tingkat keuntungan perusahaan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan tahun 2016 sampai 2017. Selanjutnya itu pengembalian modal yang digunakan. Ini untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Selanjutnya itu ROI, di mana mengukur kemampuan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kondisi suatu perusahaan. Selanjutnya itu rasio solvabilitas, di mana yang pertama rasio utang terhadap ekuitas. Solvabilitas dari seluruh hutang dengan ekuitas pemegang saham kurang baik, sebab rasio yang dicapai adalah setiap satu ekuitas pemegang saham dijaminkan untuk hutang di tahun 2017 sebesar 2,34% dan 2016 sebesar 2,17%. Selanjutnya itu rasio total hutang terhadap total aktiva. Bagian aktiva digunakan untuk menjamin hutang-hutangnya. Jadi setiap tahun 2017 0,14% dan 2016 0,13%.
Selanjutnya itu ada fresh earning ratio, di mana itu terdapat di rasio market based, di mana perbandingan antara harga saham dengan laba bersih saham per tahun. Selanjutnya itu market to box value ratio, di mana nilai pasar pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh orang yang langsung terlibat di pasar. Selanjutnya itu analisis keuangan sistem DuPont, di mana tujuan analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memutar modalnya, sehingga aktivitas ini mencakup berbagai rasio. DuPont sistem ini di dalamnya menggabungkan rasio aktivitas dibagi perputaran aktiva dengan rasio laba atau profit margin atas penjualan, dan menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi dalam menentukan ROI, yaitu profitabilitas atas aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio laba atau penjualan dipengaruhi oleh tingkat penjualan dan laba bersih yang dihasilkan. Berarti profit margin ini mencakup pula seluruh biaya yang digunakan dalam operasional perusahaan. Rasio aktivitas sendiri dipengaruhi oleh penjualan dan total aktiva. Dapat dikatakan bahwa analisis ini tidak hanya memfokuskan pada laba yang dicapai, tetapi juga pada investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Selanjutnya itu analisis kebangkrutan. Dapat disimpulkan bahwa pada PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2016 mencapai angka 7,502 dan pada tahun 2017 mencapai 6,572. Dalam analisis ini perusahaan tidak ada tendens akan bangkrut. Artinya perusahaan ini segalanya berjalan dengan baik, tetapi mengalami penurunan. Selanjutnya itu ada analisis tambahan, di mana yang pertama itu deteksi laba overstated. Yang pertama itu pengakuan pendapatan agresif. Pendapatan ini diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Yang kedua itu beban tangguhan. Perusahaan ini tidak memiliki beban tangguhan, tetapi memiliki pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan. Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan atau kenaikan. Klasifikasi pendapatan non-operasi. Perusahaan tidak memasukkan keuntungan kepada pendapatan karena pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang terakhir itu klasifikasi beban non-operasi, di mana tidak ada yang tidak lazim karena perseroan terus melakukan perbaikan terhadap kinerja dari distributor yang mencakup kemampuan dalam permodalan atau finansial. Yang kedua itu deteksi posisi keuangan overstated, di mana yang pertama mengeluarkan aset dan liabilitas. Keuangan pada perusahaan ini setelah melakukan konsolidasian, jika dibandingkan dari tahun 2017 sampai 2016 mengalami penurunan nilai. Perusahaan mengganti piutang dengan off balance sheet untuk melaporkan operasi dan pendapatan, begitu juga jika dikaitkan dengan perusahaan sejenisnya. Yang kedua itu overstating aset, di mana pada perusahaan ini tidak terdapat aset signifikan yang tergantung pada estimasi, tetapi aset dalam laporan keuangan normal dari tahun 2016 sampai 2017. Untuk penilaian perubahan aset tak terwujud, tidak ada pelaporan dalam laporan keuangan perusahaan ini. Keuntungan atau kerugian dalam aset keuangan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya. Di dalam tahun 2016 sampai 2017 tidak ada keuntungan, tetapi malah mengalami kerugian. Selanjutnya deteksi manajemen laba. Yang pertama itu penyisihan piutang. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan hutang yang buruk jika dibandingkan dari tahun 2016. Yang kedua itu difference on under net income. Jika dilihat dari pendapatan tahun berjalan
terjadi perubahan yang signifikan, yaitu penurunan nilai jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai 2017. Di tahun 2017 ini terjadi penurunan laba tahun berjalan. Yang ketiga itu accrued and deferred expense, di mana tidak ada beban deferred sebagai aset dalam posisi keuangan. Tidak ada aset yang tak biasa atau peningkatan sejumlah besar yang tak terjelaskan dalam aset, dan khususnya dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Terdapat beban di akru yang signifikan dibandingkan dengan laba bersih dan berfluktuasi dengan jumlah besar. Yang keempat itu deferred taxes, di mana dampak net deferred tax perusahaan pada net income berfluktuasi dari positif ke negatif jika dibandingkan dari tahun 2016 dan 2017. Tidak ada penilaian penyisihan untuk deferred tax aset ini. Yang kelima itu configurances and reserves. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini terjadi kerugian yang cukup signifikan dan memungkinkan akan terjadi kerugian kontingensi pada kewajiban dan perusahaan ini. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pertambahan nilai, yang artinya kewajiban kontingensi untuk tahun berikutnya akan semakin bertambah. Pada tahun ini perusahaan tidak memiliki instrumen derivatif. Yang terakhir itu deteksi arus kas operasi overstated, di mana yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Perseroan ini mencatat neto yang diperoleh dari kerugian operasi sebesar 2.782 miliar di tahun 2017, turun 21,6% dari 3.546 miliar di tahun 2016. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan penerimaan dari pelanggan, yaitu dari 16.942 miliar di tahun 2016 menjadi 15.897 miliar di tahun 2017. Sedangkan dari sisi arus kas keluar, perseroan membelanjakan kas sebesar 11.697 miliar untuk membayarkan kepada pemasok dan kontraktor serta gaji dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua itu arus kas dari aktivitas investasi. Total kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di tahun 2017 ini sebesar 761 miliar, turun 21,9% dari 974 miliar di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya perolehan aset tetap dari 910 miliar di tahun 2016 menjadi 769 miliar di tahun 2017. Yang terakhir itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Perseroan ini mencatat total kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sejumlah 3,425 miliar di tahun 2017, naik menjadi 121,3% dari 1.547 miliar di tahun 2016. Jumlah kas bersih ini terutama digunakan untuk pembayaran dividen tunai 2017 sebesar 3.416 miliar.